Karena kita melihat audiensi yang ada di sekitar itu merasa biasa-biasa saja. Apa yang disampaikan itu, siapapun ketika sudah membawa nilai-nilai agama, maka harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan perkara daripada masalah es teh. Dengan kalimat pedagang es teh dikatakan goblok. Ternyata permasalahan ini terus banyak bermunculan. Walaupun momennya bercanda. Nggak semua orang bisa dibercandakan. Termasuk ada sekelompok atau boleh dikatakan komunitas dokter itu tersinggung. Dokter dibilang goblok walaupun memang bercanda. Karena kenapa dibilang goblok? Karena ketika pasien datang kepada dokter ditanya sakit apaan, dibilang sama Miftah goblok. Ada mungkin yang sebagian terima, ada sebagian yang nggak terima. Karena pengorbanan sebagai dokter itu sekolahnya lama. Bisa ratusan juta, bisa miliaran. Begitu diucapkan oleh Miftah, goblok. Begitu juga seorang Yati yang memang kehidupannya ini komedian. Tapi ketika apa yang dikatakan Gus Miftah tersinggung. Padahal komedian yang memang wilayah itu adalah wilayah yang sudah biasa. Tapi ini saya melihat keterlaluan. Banyak kiai ulama bercanda, tapi nggak sekasar semiftah. Karena kenapa kita melihat mereka bagaimanapun selain menyampaikan kulil haq walau kana murun, sampaikanlah itu justru kebenaran walaupun pahit. Tapi ini terbalik. Apa yang disampaikan itu bukan menyampaikan kebenaran. Memang kita tahu jelas bahwa mohon maaf, kiai, ulama, penceramah, dai cenderung untuk tidak berbuat dosa. Tapi hati-hati dengan satu kata. Satu kata ini bisa nilai setitik rusak susu belanga. Bukan dirinya saja yang hancur. Tapi ya itu daripada dai semuanya. Masa tersinggung apa iya dai seperti ini? Bisa disamakan yang lain. Akhirnya orang-orang berjuang dalam berdakwah merasa dirugikan dengan apa yang disampaikan oleh Miftah. Nah, kita melihat ternyata bukan di situ saja. Ada delik-delik yang sudah membahayakan dari kata-kata Miftah. 212 diserang. Itu ada sudah beredar videonya. 212 diserang. Padahal mohon maaf, itu Pak Prabowo alumni 212 2018 justru memecahkan rekor. Dengan hadirnya Bapak Prabowo 212 pada tahun 2018 itu sudah bisa mengumpulkan massa 13 juta orang. Dan itu nggak bisa umat dimanapun, kiai manapun, siapapun belum bisa mengumpulkan umat sampai 13 juta. Dengan apa? 212 begitu ketika kita mendukung 212 Prabowo ketika itu. Dan jangan lupa Gus Miftah itu menyerang takbir. Ini yang masuk delik boleh dikatakan dugaan penistaan agama. Ada apa dengan takbir? Kok anti takbir? Istana takut dengan takbir. Dikatakan nanti itu orang bahkan memfitnah. 212 dibilang itu radikal, ekstrim. Ini sudah fitnah. Udah banyak delik seharusnya. Padahal ada kepentingan politik di situ. Ada gorengan, betul ada gorengan apa yang disampaikan oleh Kiai Sarip ini. Ada gorengan. Karena ini ada pelaku politik. Ini jabatan politik. Pasti ada musuh politik. Nah, ada mungkin kita menduga ada buzzer merah yang bermain. Yang mengangkat, yang memang sudah punya pengalaman buzzer-buzzer merah ini. Yang nggak berhenti sampai saat ini. Nah, begitu buzzer merah naik, disambut dengan netizen-netizen yang awam, dihabisin itu Miftah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, pasti diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kebaikan. Ketika melakukan kejahatan atau keburukan, kejelekan, hanya dihitung satu. Artinya banyak kebaikan-kebaikan, cuman ada satu catatan. Dipercaya sebagai pendakwah, yang mungkin lebih percaya, pede dengan jabatannya, akhirnya merendahkan orang. Untuk pemerintahan Prabowo yang alhamdulillah Prabowo walaupun ini ada serangan politik, Prabowo legowo, apa yang dilakukan Miftah sudah selesai. Walaupun dia salah, dia berbesar hati. Itu yang kita salut. Prabowo-nya legowo, begitu juga yang namanya Gus Miftah ini legowo. Tapi ada yang tidak selesai.
Justru ini yang akan menimbulkan kegaduhan, yang akan merongrong pemerintahan Prabowo. Yaitu siapa? Imaduddin bin Sarmana. Itu tiap hari kontensnya. Begitu juga narasi-narasi mengadu domba. NU diobok-obok, NU nggak bisa selesaikan masalah silsilah habaib. Nggak bisa menetipkan daripada itu yang namanya Imaduddin bin Sarmana. Nggak bisa, MUI nggak bisa. Ini yang jadi masalah yang saat ini bergejolak di masyarakat. Maka saya melihat Imaduddin nggak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin. Kan Robitoh Alawiyah sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau khusus yang terakhir, karena saya tahu persis tentang Kiai Haji Imaduddin Utsman, makanya kita buka bedah masalah seminar di UIN. Kalau Ustadz Novel Bamukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara tiga? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saegaf? Boleh kapan saja, insya Allah saya bertanggung jawab menghadirkan untuk diskusi, karena saya mau minta bolak-balik ke Kiai Imad. Jangan sekedar menggelinding di luar, ini saya bicara langsung. Ayo ketemu, tapi pasti supaya selesai. Kita juga tidak mau ribut-ribut seperti mohon nanti antum jawab saja. Satu di antara tiga tadi, kapan antum bersedia menghadirkan, saya tanggung jawab hadirkan Kiai Imad. Kalau buku yang 600 halaman saya sudah baca, bukunya Kiai Imad saya sudah baca, tidak akan selesai saya bilang kalau seperti ini. Kapan saja kita undang, satu di antara tiga tadi, Habib Rizik, Habib Lutfi, atau Habib Taufik As-Saegaf, kapan bisa datang, kita bertemu, saya siap menghadirkan Kiai Imad, insya Allah. Saya bertanggung jawab. Jadi saya mau bertanya dulu dengan Kiai, ini sebenarnya Imaduddin Al-Utsmani atau Imaduddin Utsman atau Imaduddin bin Sarman? Saya tanya antum sekarang, Ibnu Taimiyah, Taimiyah itu nama siapa? Bukan nama bapaknya. Oke, sekarang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Jauziyah nama siapa? Bukan nama bapaknya. Masalah enggak? Ya nggak masalah. Tidak masalah, selesai, sudahlah. Ya, cuman kan kita harus tahu. Saya kira sudah, tidak usah pakai cuman, sudah selesai.